Berjumpa lagi rekan-rekan di channel Shocker Syariah Economic Corner. Kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu mengapa kita perlu menggunakan ekonomi syariah atau sistem ekonomi Islam. Setidaknya ada 4 hal mengapa kita menggunakan ekonomi Islam. Yang pertama karena faktor ideologi, kemudian yang kedua karena faktor metodologi, yang ketiga adalah karena profitability, dan yang keempat karena current economy atau kondisi ekonomi kekinian. Baik, kita mulai dari dimensi yang pertama, yaitu dimensi ideologi. Nah, mengapa kita menggunakan sistem ekonomi Islam? Ya karena kita orang Islam. Kita adalah seorang Muslim, di mana segala sesuatu yang kita lakukan, semua aktivitas yang kita jalani setiap hari, mulai dari kita bangun tidur sampai dengan kita tidur lagi, bahkan di tengah-tengah tidur kita, dari A sampai Z semuanya harus disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam. Baik itu pada sisi pendidikan, dari sisi budaya, termasuk tidak terkecuali dari sisi ekonomi. Maka nilai-nilai ekonomi yang kita gunakan adalah nilai-nilai ekonomi Islam. Sistem ekonomi yang kita gunakan juga sistem ekonomi Islam. Apakah itu harus dibungkus dengan kata Islam, dengan kata syariah atau tidak? Itu menjadi diskusi berikutnya. Nah, ini adalah alasan yang pertama dari dimensi ideologi. Nah, tentu dimensi ideologi ini belum cukup untuk menjadi amunisi kita ketika ada pertanyaan mengapa kita harus menggunakan ekonomi syariah. Ya, ini sudah benar, tetapi belum cukup untuk menambah amunisi kita. Nah, kemudian yang kedua adalah dari sisi metodologi. Dalam studi keislaman, ilmu pengetahuan itu diambil dan digali dari 2 sumber. Sumber yang pertama adalah dari teks-teks otoritatif, dalam hal ini adalah Al-Quran, hadis, dan teks-teks otoritatif yang lain, yang kemudian itu dipadu-padankan, dikombinasikan dengan realitas empirik di lapangan. Jadi yang namanya wahyu itu mempunyai atau menghasilkan ilmu, demikian pula realitas empirik juga menghasilkan ilmu. Nah, dari kedua sumber ini, maka kemudian ilmu ekonomi Islam dibentuk, disusun, dan dikembangkan sedemikian rupa. Nah, ini artinya apa? Bahwa salah satu dari sisi keunggulan sistem ekonomi Islam dan juga ilmu ekonomi Islam bisa kita lihat dari metodologi keilmuannya yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara iluminasi atau cahaya dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa taala, musabbibul asbab, ya, dengan segala sesuatu yang terjadi di kanan kiri kita. Jadi mempadu-padankan antara ayat-ayat qauliyah dengan ayat-ayat kauniyah. Ini yang kedua. Sebagai contoh, dalam Al-Quran dikatakan, firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwasanya perilaku manusia itu dapat berdampak pada kerusakan lingkungan, baik itu di darat maupun di bumi. Ini adalah ilmu yang kita peroleh dari langit. Ini adalah petunjuk, ini adalah cahaya yang kita peroleh dari langit. Lalu, apa yang bisa kita gali dari alam atau dari lingkungan? Nah, kemudian realitas empirik di lapangan pun menyajikan satu pengetahuan yang sama, bahwa kalau kita menggunakan kacamata ekonomi, perilaku produksi kita, perilaku konsumsi masyarakat kita, sebagian itu ternyata juga berdampak negatif terhadap alam. Adanya polusi, adanya sampah, adanya pencemaran lingkungan, dan seterusnya, itu menjadi satu hal yang menunjukkan bahwa adanya kombinasi pengetahuan yang ternyata relevan antara apa yang dikatakan oleh Al-Quran dengan apa yang digali dari realitas empirik. Maka kemudian muncullah satu
diskursus baru dalam ilmu ekonomi yang disebut dengan green economy, atau sekarang sedang dikencarkan juga kampanye mengenai ekonomi sirkular. Ya. Kemudian sebagai contoh yang kedua, bahwa sistem ekonomi Islam atau ilmu ekonomi Islam itu merupakan kombinasi antara ayat-ayat qauliyah dan ayat-ayat kauniyah, antara Al-Quran dengan alam. Misalnya, dalam salah satu firman-Nya, Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Yang intinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu saling berpiutang atau melakukan suatu transaksi ila ajalin musamma, yang jatuh temponya itu pada suatu saat, faktubuh, maka catatlah, maka tulislah, maka rekamlah. Nah, ini adalah satu tuntunan, satu ilmu yang diperintahkan atau yang ditunjukkan oleh teks-teks otoritatif. Dalam hal ini adalah Al-Quran. Nah, realitas empirik kemudian yang bisa kita gali dari lapangan juga menyajikan fakta bahwa suatu transaksi, suatu aktivitas ekonomi yang itu tidak ada buktinya, tidak ada catatannya, tidak ada pembukuannya, maka aktivitas itu meragukan dan juga tidak mempunyai, dalam batas tertentu atau dalam kondisi tertentu, tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karenanya, merekod data, ya, kemudian melakukan pembukuan itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Maka kemudian muncullah ilmu akuntansi ataupun akuntansi syariah. Nah, ini salah satu contoh bahwa metodologi metodologi ilmu ekonomi Islam itu mempunyai keunggulan di mana mengkombinasikan antara apa yang bisa kita gali dari ayat-ayat qauliyah, dari Al-Quran, dari hadis dan seterusnya, dengan apa yang kita peroleh dari lapangan. Kita masuk ke dimensi yang ketiga, yaitu dimensi profitability atau dari sisi keuntungan. Rekan-rekan semuanya, akan kita tampilkan beberapa screenshot dari beberapa media online mainstream yang bisa kita hadirkan di sini, misalnya dari financialbusiness.com, ya, di mana dia mengatakan bahwa bank syariah lebih tahan krisis. Industri perbankan syariah dinilai lebih tahan krisis dibandingkan dengan perbankan konvensional jika ekonomi memburuk. Pasalnya, industri perbankan syariah lebih fleksibel dalam menghadapi situasi apapun. Oke. Kutipan yang kedua ini dari CNN Indonesia. Ya, ini bukan bermaksud untuk iklan. Ya. Ini ada satu sejarah yang dihadirkan oleh CNN Indonesia. Tahun 1998 silam, ketika Indonesia memasuki krisis moneter, ya, jadi dari krisis ekonomi kemudian merembes ke krisis politik, ya, kemudian terjadilah suksesi. Ya. Nah, tahun 98 silam banyak bank-bank di tanah air tumbang akibat krisis moneter. Ketika itu pemerintah terpaksa menggelontorkan ratusan triliun dalam bentuk obligasi rekapitulasi ke hampir semua bank kelas kakap. Nah, jadi pemerintah melakukan injeksi modal yang angkanya ratusan triliun rupiah. Nah, namun masih ada bank-bank yang meski sedikit terguncang, tetapi berhasil selamat dari krisis. Bahkan tanpa bantuan uang negara sepeser pun, salah satunya yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Kemudian yang berikutnya, ini kita ambil dari Republika. Perbankan syariah tahan banting hadapi krisis global. Oke, sekarang akan kita lihat kutipan dari laporan IMF, ya, International Monetary Fund. Jadi ini sudah tingkat internasional, ya. Dalam salah satu risetnya, laporannya ini diawali dengan sebuah pertanyaan, ya. Islamic Bank, apakah lebih tahan terhadap krisis, ya, more resilience to crisis? Nah, akan kita lihat beberapa screenshot dari laporan ini dalam bentuk tabel, ya. Yang pertama adalah Islamic Bank itu lebih menguntungkan daripada bank konvensional.
Jadi kalau yang bank konvensional itu ditunjukkan dengan bar atau kotak diagram yang berwarna biru muda, sementara yang bank syariah ditunjukkan oleh bar yang berwarna lebih tua. Dan di sini ditunjuk dalam tabel ini ternyata bisa kita lihat bahwa tingkat keuntungan bank syariah meskipun dalam kondisi krisis itu lebih tinggi daripada bank konvensional. Nah, pada tabel yang berikutnya, Bank Islam juga mampu menunjukkan bahwa dampak yang mereka rasakan itu relatif kecil daripada bank konvensional ketika menghadapi krisis, di mana tingkat keuntungan bank syariah ini memang turun, tapi turunnya tidak sedalam bank konvensional. Kalau bank konvensional ini minusnya sampai angka 30, sementara yang bank syariah kurang dari 10. Nah, kalau kemudian kita lihat kredit dan asetnya, ternyata pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah daripada bank konvensional itu lebih besar. Nah, lebih tinggi, berarti kemampuan dia sebagai lembaga intermediasi yang menggabungkan antara pihak yang surplus dengan yang minus itu perannya lebih banyak dimainkan oleh bank syariah. Nah, asetnya juga lebih tinggi, pembiayaannya juga lebih besar. Dan ini yang mengatakan adalah IMF, bukan pihak perbankan syariah sendiri. Nah, loh, ini kan data lama, ini kan tahun 2007, tahun 2008. Ya, tadi di tahun 98 seperti itu, tahun 2008 juga masih menunjukkan hal yang demikian, apalagi dalam kondisi sekarang. Nah, artinya apa? Yang ingin kita sampaikan adalah mengapa kita menggunakan ekonomi syariah, bahwa ternyata dari sisi profitabilitasnya, dari sisi keuntungannya, kalau kita mengacu kepada salah satu tolak ukurnya atau barometernya adalah bank syariah, maka data-data tadi sudah menunjukkan kepada kita bahwa sistem ekonomi syariah dengan melihat pada contoh bank syariah itu ternyata lebih kuat, lebih tahan banting, sehingga keuntungannya lebih tinggi. Nah, itu dengan menggunakan contoh bank syariah, belum menggunakan lembaga-lembaga perekonomian atau lembaga ekonomi syariah yang lain. Kemudian yang terakhir, rekan-rekan, yaitu dari dimensi current economy atau kondisi perekonomian kekinian. Sistem ekonomi yang ideal itu adalah yang mampu mendistribusikan kesejahteraan secara proporsional kepada para pelaku ekonomi, kepada seluruh masyarakat tanpa mengenal batasan kebangsaan atau nation dan seterusnya. Oleh karenanya, kalau masih ada kesenjangan, masih terlalu panjangnya atau terlalu besarnya gap ekonomi antara satu pihak dengan pihak yang lain yang itu tidak menunjukkan proporsionalitas, tidak menunjukkan adanya equality atau persamaan dalam mengakses sumber-sumber ekonomi, maka sistem ekonomi yang seperti ini perlu kita pertanyakan kembali, perlu kita review kembali. Nah, ini adalah salah satu peluang bagi ekonomi Islam untuk bisa menunjukkan fungsinya, menunjukkan manfaatnya, menunjukkan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Dikarenakan kondisi yang sekarang masih menunjukkan adanya gap yang terlalu panjang, gap yang terlalu jauh antara si kaya dengan si miskin. Beberapa laporan menunjukkan seperti yang kita kutip dari ekonomibisnis.com yang menyatakan bahwa ketimpangan ekonomi dunia itu sudah di luar kendali. Ini misalnya dari sebuah kanal berita ini, menurut sebuah badan amal asal Inggris, Oxfam, bahwa 1% orang terkaya di dunia itu memiliki lebih dari 2 kali lipat kekayaan dari seluruh umat manusia. Mereka menyerukan agar pemerintah mengadopsi kebijakan yang dapat menghapus ketimpangan. Ya. Jadi kalau diangkakan, ya, ketimpangan ekonomi telah menjadi di luar kendali, di mana hanya 2.153 orang atau 2.153 miliarder itu memiliki kekayaan lebih dari 46 miliar orang di tahun 2019. Jadi 2.100 orang ini kalau rotinya itu dikumpulkan masih jauh lebih besar daripada roti yang dimiliki oleh
penduduk bumi yang lain, kurang lebih 4,6 miliar. Ini adalah sebuah gap yang sangat luar biasa. Betul bahwa ada asas proporsionalitas, ya kan? Tetapi kalau kemudian gapnya terlalu tinggi, gapnya terlalu besar, maka kita perlu melihat ulang sistem ekonomi yang sekarang ini masih menjadi dominan. Termasuk salah satu berita dari FOA, ya, Forum Ekonomi Davos, dibayangi meningkatnya kesenjangan ekonomi di seluruh dunia. Nah, ini beberapa hal yang menunjukkan bahwa adanya inequality, ketidaksamaan dalam aspek kesejahteraan, ya, akses sumber ekonomi yang menjadikan yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Demikian rekan-rekan, jadi setidaknya ada 4 dimensi mengapa kita perlu menggunakan ekonomi Islam. Yang pertama, karena dari sisi ideologi, karena kita orang Islam, maka wajib menggunakan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, karena dari sisi metodologi, ternyata sistem atau ilmu ekonomi Islam itu metodologi keilmuannya lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih kuat. Kemudian yang ketiga, karena sisi profitability atau dari sisi keuntungan, ternyata sistem ekonomi Islam jauh lebih memberikan keuntungan. Kemudian yang keempat, karena current ekonomi, kondisi perekonomian sekarang ini yang memerlukan resep lebih manjur lagi agar bisa menghindarkan kondisi yang tadi kita lihat, yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin, dan ini adalah peluang bagi ekonomi Islam sebagai bagian ajaran Islam untuk bisa melakukan fungsi-fungsi rahmatan lil alamin. Demikian, semoga video yang kedua ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.